Kemarin baru sampai muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Kemarin baru di muqaddimah. Diartiin aja dulu. Babu ahkamit tanwin wan nunis sakinah. Babu ahkamit tanwini wan nunis sakinati. Bab ahkami hukum at-tanwin, hukum tanwin, wan nunis sakinati, dan nun as-sakinati mati. Nun mati. Nun modal. Ahkamu tanwinin. Ahkamu tanwinin hukum, yaitu tanwin, wanunin, dan nun, taskunu, yang bertemu, maknanya sama, yattasilu atau yaltaki, bertemu. Taskunu, bertemu, indal hijai khamsatun, dengan indal hijai khamsatun, dengan huruf hijaiyah yang 5, tubayanu, yang akan dijelaskan. Matanya aja ya, matanya. Ahkamu tanwinin, hukum-hukum atau hukum yaitu tanwin, wa nunin taskunu, dan nun mati yang bertemu, ya taskunu bertemu, indal hijai khamsatun, dengan huruf hijaiyah yang 5, tubayinu, yang akan dijelaskan. Izharun idghamun ma'al gunnati au izharu, izhar, idghamun, idgham, ma'al gunnati, yang berdengung, au, atau, bigoiriha, selain daripada itu. Apa? Wal qalbu, iqlab, wal ikhfa, ikhfa, rawau, jangan bingung. Tadi ada kalimat tubayyanu yang akan dijelaskan, ujungnya dibercandain sama musonif, rawau, jangan bingung. Jadi ini kitab sebenarnya musonifnya rada-rada komedian juga dalam mengarang kitab ini, supaya emang kan kemarin udah dijelasin. Apaan? Komedi tajwid. Iya. Kemarin komedi kori. Jadi ini musonif rada ya, emang ini kitab kemarin udah jelasin, dikhususkan untuk anak-anak, maka dibikin apa? Bukan lucu. Ya lucu, tapi nggak lucu. Kemarin dibikin secara hurriro, dirapihkan, ada di nazomnya. Kemudian dijelaskan tubayanu, yang akan dijelaskan, rawau, jangan bingung. Jadi dibikin santai kita sama musonif. Keren juga. Izharu, izhar, idghamun, idgham, ma'al gunnati, yang berdengung, au, atau bigoiriha, selain daripada kedua itu, yaitu izhar dan idgham. Wal qalbu, yaitu iklab, wal ikhfa, yaitu ikhfa, rawau, jangan bingung. Lagi matan bawahnya. Fazhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Fazhir, jelaskan, dijelaskan. Fazhir, jelaskan. Fazhir, jelaskan. Sendirian aja, mudah-mudahan istiqomah dulu ya. Fazhir, maka jelaskanlah, kata musannif.
lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Apa yang dijelaskan? Hamzin huruf hamzah, wa ha'in huruf ha, wa ha'in huruf ha, wal aini huruf ain, tsummal ghain huruf gha, tsummal kha huruf kha. Tazhir maka jelaskanlah. Apa yang dijelaskan? Lada hamzin, hamzin huruf hamzah, wa ha'in huruf ha, wa ha'in huruf ha, wal ain huruf ain, summal ghain kemudian huruf dha, summal kha kemudian huruf kha. Wadgim bi gunnatin fiyan mula idza kana bi kilmatin ka dunya fan biza. Wadgim bi gunnatin fiyan mula idza kana bi kilmatin ka dunya fan biza. Wadgim udkhul. Udkhul. Ya, idgim udkhul masuk. Wadgim adgoma yudgimu, atau bisa kita ganti kalimatnya dengan adkhala yudkhilu. Asal katanya dakhala yadkhulu yang artinya masuk. Idghim fi'il amr artinya masuklah atau masukkanlah karena ada alif di situ. Masukkan, masukin. Masukin dengan apa? Bigun natin dengan gun, dengan gun. Bukan dengan iklab, tapi dengan gunnah. Fi yanmu la idza. Wadgim maka masukkanlah atau idgomkan bigunnatin dengan dengung. Fi yanmu di dalam huruf ya, nun, mim, waw. Disingkat yanmu. Yanmu ya nun mim waw la idza kana bi kilmatin ka dunya fanida. Apa nih? Wadgim bigunnatin fi yanmu maka masukkanlah dengan dengung fi yanmu huruf ya nun mim waw la idza kana bikilmatin yang dijadikan kalimat. La idza kana ay annun musakinah wa ahlu hurufi fi kalimatin wahidatin. Karena bikilmatin yang dijadikan kalimat di kalimatin wahidatin ka dunya fan biza. Fan biza maka tinggalkanlah fatrah. Udah, wadgim bi gunnatin fiyan mulaida maka masukkanlah dengan gunnah dengan dengung fiyanmu di dalam huruf ya nun mim waw la idza kana bi kalimatin yang dijadikan satu kalimat wahidah, yang dijadikan kalimatin wahidatin ka dunya fan bida seperti kalimat dunya fan bida maka tinggalkanlah. Fatrah al-iklamu wa trukhu
Fatrah. Iya benar. Sampai situ dulu matanya. Coba dibaca dari awal sampai matan wadgim bigunatin. Tuh dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara'aka fi tajwidina madhurira hidayatan Siryani arju ilahi goyata ridwani Akamu tanwinin wa nurin tasulu indal hijai khamsatun tubayyanu izharun nidghamun ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfaru wal hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i wargim bi gunnatin fiyan mulaida kana bi kilmatin da. Masih sedikit meneruskan mukaddimah yang kemarin supaya apa? Min qablikum la'allakum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam diwajibkan sebagaimana kalian berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana dulu kalau ngertiin sebagaimana telah diwajibkan orang-orang mukmin yang terdahulu untuk berpuasa la'alakum supaya kalian bertakwa. Komedi tajwid. Jadi apa maksudnya Bang? Maksudnya adalah abang lagi. AA akan meneruskan mukaddimah yang kemarin supaya kita termotivasi dan supaya la'allakum tattaqun kita makin bertakwa. Supaya muncul semangat, supaya tumbuh cinta. Kalau udah tumbuh cinta, mau diapain, mau digimana pun tetap aja bakalan cinta walaupun udah disakitin berkali-kali. Walaupun sesusah apa baca Quran, kalau udah tumbuh cintanya, tumbuh rasa sayangnya, sesusah apapun bakal dilewatin rintangannya. Aduh. Jadi kemarin menerusin mukaddimah yang kemarin, pengertian tajwid apa kemarin? Tajwid belajar. At-tajwidu huwa takun lagi lu. Wa huwa at-tajwidu i'ta'u
i'ta'u kulla harfin haqqahu minas sifati wa ikhrajihi min makhrajihi. Mana tuh yang mana? Yang bawah, halaman 1. Enggak, bukan 1, 5. Halaman 5 yang paling bawah, fi tajwidi wa huwa i'ta'u kulla harfin haqqahu minas sifati wa ikhrajihi min makhrajihi. Yaitu pengertian tajwid adalah memberikan atau mengasih kulla harfin, setiap huruf hijaiyah. Jadi yang dikasih haknya adalah huruf hijaiyah, huruf alfabet nggak usah. Minas sifati, dari sifat-sifat makhraj. Kemudian dari sifat-sifat hurufnya. Kemudian ada juga makhrajnya. Jadi setiap huruf punya sifat, harus kita kasih sifatnya. Kalau ada sifat yang a'la, hurufnya harus diangkat, ya kita harus angkat hurufnya. Kalau ada yang sifatnya adna, di bawah, maka hurufnya harus kita monyongin, berarti di bawah. Kalau ada huruf yang sifatnya ismam, menggelembung, maka kita harus gelembungin mulut kita, wajib. Nggak boleh ngaji biasa aja, alhamdulillahirobbilalamin, arrahmanirrahim. Itu namanya nggak dikasih haknya huruf. Tapi kalau emang tuh huruf harus mangap. Kalau itu huruf harus monyong. Kalau itu huruf harus nyengir. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kasroh harus nyengir, nggak boleh nggak nyengir. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nggak dikasih namanya hak. Maka di situ nggak ada tajwidnya. Bang, kalau mulutnya rada miring bagaimana bang? Usahain bisa. Tapi kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Quran mau nggak maksain. Itu untuk urusan huruf. Tapi kalau untuk urusan ada orang yang baca Al-Fatihah jadi Al-Fatihah, itu nggak bisa dibenerin. Karena lahjahnya Arab, lahjahnya Quran. Jadi dibentuknya Quran ini dengan bahasa yang indah, yaitu dari bahasa Arab, itu sudah ditentukan oleh Allah untuk semua golongan ras manusia. Mau dia orang Sunda, mau dia orang Padang, mau dia orang Jawa, mau dia kental Jawanya, ketika dia baca Quran kudu ikut apa kata Quran. Jadi nggak boleh ngasal-ngasal baca Quran seterah. Gua mah orang Jawa, nggak bisa gua baca waladolin. Gua mah kudu waladolin. Banyak kori-kori yang orang Jawa kental, tapi kalau baca waladolin itu tetap aja dibacanya do, bukan do. Artinya apa? Lahjahnya Quran wajib kita ikutin. Dan Quran emang udah dibikin, udah dibentuk, udah diturunin dalam satu kalimat, yaitu bahasa Arab. Itu khusus untuk semua ras manusia dari suku apapun. Jadi seandainya ada yang misalnya orang Jawa, usahain dulu bacanya yang benar. Seandainya nggak bisa, udah diusahain bertahun-tahun, berkali-kali, baru boleh. Jangan baru sekali, gua mah nggak bisa baca begitu, udah nyerah. Nah itu namanya nggak ngikutin lahjahnya Al-Quran. Lahjah itu kalau kata kita logatnya Al-Quran. Sampai mana tadi itu gua nggak jelasin. Itu ukulah harfin, pengertian tajwid tadi memberikan setiap huruf daripada sifat-sifatnya. Jadi kayak huruf sama punya sifat, manusia kayak sama punya sifat. Ada yang sifatnya emosi, ada yang sifatnya marah-marah mulu, ada yang kalau ngomong marah-marah mulu emang dia sifatnya begitu. Kalau orang Betawi ngomongnya rada ngegas emang begitu. Kalau orang Sunda ngomongnya rada lembut emang begitu. Ada Sunda juga yang ngomongnya rada kasar emang begitu. Maka huruf pun sama punya sifatnya yang harus kita pahamin setiap ada sifat-sifat di hurufnya. Kalau misalnya lepay orangnya marahan, ya kudu kita pahamin. Emang dia mah orangnya begitu. Jangan kita ambil hati. Kalau Padil orang yang ngomongnya ceplas-ceplos, ya emang orangnya begitu. Jangan diambil hati.
Maka sama dengan huruf yang ada di Al-Quran. Kalau hurufnya itu terangkat, kalau hurufnya itu ke bawah, kalau hurufnya itu harus menggelembung, kalau hurufnya itu monyong, maka wajib mengikuti sifat-sifat tersebut. Maksudnya begitu, minas sifati. Ini baru haknya, belum mustahabnya. Karena di sini nggak dijelasin mustahabnya di kitab ini. Wa ikhrajihi min makhrajihi, daripada makhraj-makhrajnya, cara membacanya. Kemudian tujuannya tajwid kemarin apa, anak-anak? Supaya kita bisa dalam Atau kudu tahu tujuan lu belajar tajwid. Kalau ditanya orang ngapain lu belajar tajwid, ya gua mau belajar aja. Masih begitu. Kudu tahu kemarin hifzul lisani anil khoto'i fi qiraatil Qur'an. Hifzul lisani anil khoto'i fi qiraatil Qur'an. Hifzul lisani, menjaga congor, menjaga mulut, anil khoto'i, daripada kesalahan-kesalahan, fi qiraatil Qur'an, dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau ditanya orang, lu ngapain belajar tajwid? Ya supaya gua kagak salah baca Al-Quran. Emang apa kalau baca Al-Quran salah? Kalau gua baca Al-Qurannya salah, artinya juga beda. Kalau artinya juga beda, atau ntar gua doanya juga ke diri gua sendiri, ya salah. Kalau di dalam Al-Quran as-sayyaratu itu mobil, tapi kalau semisal sayyarotun itu bandara. Hanya cuma beda tasjid. Cuma beda tasjid. Cuma beda tasjid. Tasjid dong, tasjid. Bukan alif, bukan huruf itu mah. Cuma tanda baca harokat. Cuma beda di tasjid, itu bisa mengubah huruf, mengubah makna daripada kalimat tersebut. Makanya dibentuklah ilmu tajwid, supaya orang-orang ikut sama aturan Al-Quran. Hukum tajwid kemarin apa? Fardu? Fardu kifayah. Yang wajib apanya? Hukum tahsin. Tahsin apa kemarin? Iya, fardu ain. Tahsinnya itu apa? Tahsinnya itu membaca. Nah, bedanya tajwid sama tahsin. Tajwid itu teori. Tajwid itu catatan ilmunya. Kalau tahsin adalah prakteknya. Gitu doang. Bahasa simpelnya begitu. Memperbaiki bacaan Quran, atau kita bisa sebut prakteknya. Tajwid itu ilmunya, teorinya. Tahsin itu pas kita baca Qurannya, nah tuh prakteknya. Maka untuk mempraktekannya, yaitu yang wajib. Untuk mempraktekkan tahsinnya nggak mungkin tanpa ilmu tajwid. Kemudian kemarin qiraatnya kita pakai Imam Asim, Imam Asim. Ngenakin ya. Terus Bang Fajar bilang, ih ngenakin ya. Ternyata ngenakin ngajar. Jadi ustaz ngenakin loh. Aduh, cuma tanggung jawabnya doang kayaknya. Jadi dari salah satu imam tersebut yang kita pakai adalah Imam Asim. Keistimewaan Imam Asim apa? Keistimewaan Imam Asim, beliau itu sanadnya, kedekatannya, dan namanya apa sih? Sanad sohihnya itu Imam Asim itu lebih daripada imam-imam qiraat yang lain. Makanya di Indonesia pakainya Imam Asim. Dan di dunia kebanyakan makainya juga Imam Asim. Jarang yang pakai imam yang lain. Karena qaulnya kuatnya ada di Imam Asim. Kita kalau udah tahu. Emang ada berapa sih Bang imam-imamnya? Ada 7. 7 sab'atu imamil qiraah. Ada 7 imam qiraat. Dan dari 7 qiraat itu, 7 imam itu bacaannya beda-beda. Yang pertama ada Imam Nafi al-Madani. Yang kedua ada Imam Ibnu Katsir al-Makki.
Yang ketiga ada Abu Amr Al-Basri. Yang keempat ada Ibnu Amir Asy-Syami, orang Syam berarti. Yang keenam ada Asim Al-Kufi, orang Kufah. Yang keenam ada Hamzah Al-Kufi, orang Kufah. Yang ketujuh Al-Kisai. Yang paling banyak dipakai Imam Asim, kemudian ada Imam Kisai, kemudian ada Imam Nafi. Ini yang kebanyakan dipakai 3. Sisanya itu jarang dipakai di dunia. Nah, udah sampai situ. Dari 7 imam, Assalamualaikum. Dari 7 imam, ini biar pada semangat. Dari 7 imam, 1 imam punya 2 murid, punya 2 riwayat. Jadi kalau ditotalin qiraat Quran itu berarti ada 14 qiraat. Yang biasa kita sebut qiraatu arba'ata asyar. Atau ada yang namanya qiraat isrun yang sampai 20. Dari imam-imam tersebut bacaannya beda-beda. Cuma kita lebih fokus ke Imam Asim. Imam Asim punya murid 2. Yang kita pakai riwayatnya kemarin siapa? Imam Hafs, atau nama panjangnya Abu Amr Hafsin bin Sulaiman bin Mughirah. Murid yang kedua Imam Asim, Abu Bakar Syu'bah. Tapi yang lebih dipakai adalah Imam Hafs. Kenapa alasannya? Karena Imam Hafs lebih sering dan lebih rajin datang ke majelisnya Imam Asim daripada Imam Syu'bah. Karena Imam Asim hafalannya kuat dan sanadnya juga kuat, qaulnya juga kuat daripada Imam Syu'bah. Bahkan Imam Syu'bah nanyanya ke Imam Hafs. Bahkan Imam Syu'bah nanyanya ke Imam Hafs. Karena kenapa? Saking dekatnya Imam Hafs kepada gurunya Imam Asim. Nah, makanya kalau dekat sama guru, nggak bakal mungkin ilmunya nggak bakal manfaat. Kalau rajin datang ke majelis, nggak bakal mungkin ilmunya nggak bakal bermanfaat. Mungkin kita nggak ngerasain sekarang, tapi 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, atau mungkin ketika kita udah punya anak, itu ilmunya bakal kepake. Pasti. Gue ngejamin pasti bakal kepake. Afdolul qiraati thiqati min Imam Syu'bah. Lebih afdol bacaannya Imam Hafs daripada Imam Syu'bah. Kemudian, Bang, Imam Asim ini masuknya apaan? Imam Asim ini masuknya tabi'in. Imam Asim yatalaqqa wa yattasilu sanadahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asim bertalaki langsung dan sanadnya langsung tembus ke Rasulullah. Ini kenapa dijelasin sanad? Baca Quran pun kudu harus ada sanadnya. Nggak usah jauh-jauh, ilmu yang kita lagi peroleh dari Bang Fajar itu pun sanadnya jelas. Dan ke Bang Fajar, ke Abah, dari Abah terus ke gurunya lagi. Makanya Bang Fajar juga selalu ngejelasin kenapa Bang Fajar kadang ngejelasin ilmu abang dari mana. Ilmu abang dari Abah dikenalin ke gurunya. Abah orang tuanya siapa dikenalin kita semuanya. Abah gurunya siapa dikenalin kita semuanya. Karena kenapa? Supaya ilmunya nyambung. Kalau ilmunya nyambung, sanadnya nyambung, lebih kuat dan lebih bermanfaat buat kita. Makanya kenapa juga jelasin sanadnya, supaya kita baca Quran pun ada sanadnya, nggak sembarangan. Imam Asim bertalaki Quran kepada gurunya, yaitu Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Imam Abu Abdurrahman As-Sulami juga sama tabi'in. Kemudian gurunya ada, kemudian Imam Abu Abdurrahman As-Sulami itu juga bertalaki kepada gurunya, yaitu As-Sulami, Imam Sulami. Kemudian Imam Sulami bertalakinya sama siapa? Langsung sama khamsatu ashabi Rasulillah. Jadi Imam Sulami langsung bertalaki kepada 5 sahabat Rasulullah. Siapa aja yang bertalaki langsung? Ada diantaranya Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Rasul.
yang selalu sering rajin talaki langsung ke Rasul. Ini harus tahu. Abdullah bin Mas'ud yang pertama. Yang kedua ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, bukan bin Aan. Di sini tulisannya Aan. Salah, maaf. Sayyidina Utsman bin Affan ya, bukan bin Khattab. Soalnya kemarin ada yang bilang bin Khattab. Sayyidina Utsman bin Khattab, salah. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua ada Sayyidina Utsman bin Affan, yang ketiga ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib selaku ponakannya, bukan ponakan, selaku sepupunya Rasulullah langsung. Keempat ada Ubay bin Ka'ab. Kelima ada Zaid bin Sabit. Wa kulluhum talaqqau ilan nabi. Dan 5 sahabat ini itu langsung bertalaki di hadapan Rasulullah langsung. Jadi Rasul talaki ke 5 sahabat, 5 sahabat talaki ke Imam Sulami, Imam Sulami talaki ke Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, Imam Abu Abdurrahman As-Sulami talaki kepada Imam Asim, Imam Asim talaki kepada Imam Hafiz sama Imam Syu'bah. Dari situ aja dulu. Dari situ nyampe situ. Jadi kemarin yang udah diterangin, setiap Rasul tuh talaki langsung kepada Jibril. Itu kapan? Setiap malam bulan Ramadan. Makanya kenapa ada tradisi tadarusan. Nah asalnya dari situ. Emang apa sih bang kalau kita bulan Ramadan tuh kudu tadarusan, kudu hatam? Karena Rasul pun begitu. Setiap malam habis terawih, Rasul itu pasti talaki langsung ke Jibril. Semua bacaan Al-Quran, bukan hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, semua bacaan Al-Quran itu talaki langsung kepada malaikat Jibril. Setiap malam bulan Ramadan, pada tanggal 1 Ramadan dimulai, malamnya langsung Rasulullah talaki ke malaikat Jibril. Setelah Rasul selesai talaki ke malaikat Jibril, Rasul langsung talaki lagi. Yang lebih sering ditalaki Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena lebih dekat, karena sepupunya Nabi. Besoknya baru Rasul talaki lagi ke 4 sahabat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Zaid, Sayyidina Ubay, Sayyidina Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud. Jadi sejarahnya kita ngapa kalau malam tadarusan mulu, ngapa sih kalau bulan Ramadan nih orang-orang kita tadarusan sampai hatam? Ya itu sejarahnya. Karena Rasul pun tadarusan. Karena Rasul pun mempelajari Al-Quran. Rasul pun sama tadarusan, cuma langsung sama malaikat Jibril. Kalau kita beda, tadarusannya sendiri. Jadi begitu. Kalau misalnya jangan pada heran, itu bukan disuruh, bukan adatnya kita keluarga, tapi emang tradisi dari agama yang udah dilakukan oleh Rasul dari dulu. Setiap malam bulan Ramadan, selama bulan Ramadan full malam itu Rasul pasti talaki langsung kepada malaikat Jibril. Nah, jadi kita juga kudu ngikutin tadarusan sampai hatam. Nah, sejarahnya begitu tadarusan. Bedanya di zaman kita, Quran itu udah enak. Quran itu ada yang mushafnya Utsmani, ada yang mushafnya Abbasi, ada yang rosemnya Indonesia, ada yang rosemnya Al-Jawi, nggak ada Al-Jawi. Pokoknya setiap Quran punya mushaf yang berbeda. Bedanya kita sekarang udah punya satu Quran yang itu di dalamnya udah lengkap, ada juznya, ada ayatnya, ada harokatnya, ada titik-titiknya. Kemudian juga sekarang udah ditambahin terjemahnya, ditambahin asbabun nuzulnya, ditambahin ini ayat apa, itu semuanya udah lengkap.
Emang kalau di zaman Rasul beloman bang, beloman. Di zamannya Rasul, Quran itu masih tertulis di prasasti, di batu, di daun, di kulit onta, di kulit kambing. Segala sesuatu yang bisa ditulis itu ditulis ayat Quran di situ. Terus emang udah ada harokatnya? Beloman. Sekarang enak, udah ada fathah, udah ada kasroh, udah ada domah, udah ada sukun, udah ada tasjid, udah ada kasrotain dan lain-lain. Itu udah ada, udah enak banget zaman kita. Bang, kita nggak punya guru jauh-jauh, udah ada YouTube sekarang. Kurang apa lagi kita di zaman sekarang? Seharusnya dengan teknologi yang udah maju sekarang, zaman yang berkembang makin pesat sekarang, seharusnya semakin banyak orang-orang yang lebih hebat baca Qur'annya, bahkan memahami Qur'an. Tapi malah kebalikannya. Dengan mudahnya perkembangan zaman, malah kita males. Iya main bener juga, sama nggak salah kok. Main, males. Jadi itu teguran buat kita juga, bahwa dulu di zaman Rasul Quran itu hanya berbentuk huruf. Huruf ba sekarang ada titiknya. Berapa titiknya? 1, dulu nggak ada. Huruf ta sekarang titiknya ada 2, dulu nggak ada. Gimana cara ngebedainnya? Ya talaki langsung ke Rasul. Bang ini dulu kalau misalnya salah baca itu langsung ke Rasul, karena dulu nggak ada harokat. Itu dibacanya bi, dibacanya ba, dibacanya bu, nggak bisa. Karena dulu di zaman Rasul kagak ada yang namanya harokat fathah. Kok bisa bang sekarang Al-Quran tersusun rapih? Kok bisa bang sekarang Al-Quran tuh lengkap, pakai juz, pakai ayat, pakai surat? Dulu nggak ada nama surat Al-Anbiya, dulu nggak ada nama surat Al-Fatihah, dulu nggak ada surat yang namanya Al-Baqarah, nggak ada. Dulu nggak ada harokat fathah, dulu nggak ada titik-titik di ba. Bagaimana bedainnya dulu? Susah bener. Kalau bukan langsung ngaji ke Rasul, langsung ngaji ke para sahabat, itu nggak bisa kita baca Quran. Maka ini ada teguran buat kita semua, supaya kita makin rajin baca Quran. Karena zaman sekarang Quran udah dimudahin. Ternyata Quran banyak banget, jarang banget ada yang baca. Itu ada Quran yang gede banget, udah ada terjemahannya, hurufnya dibikin gede-gede supaya gampang bacanya. Susah banget kita bacanya, males banget bacanya. Nah ini juga ya buat kita semua lah, teguran buat kita semua. Lalu kapan bang Quran itu dibentuk? Dibentuk pada zaman Sayyidina Abu Bakar, itu masih berupa kumpulan-kumpulan. Sepeninggalnya Rasul, Sayyidina Abu Bakar punya inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka di Sayyidina Abu Bakar dikumpulin Al-Quran, dikumpulin dulu tuh mushaf-mushafnya. Nggak dibentuk, tapi dikumpulin dulu. Yang dikumpulin apanya? Semua para hufaz. Hufaz itu adalah orang yang hafal Quran. Karena pada zaman Sayyidina Abu Bakar terjadi yang namanya urgensi pengumpulan Al-Quran. Apa itu urgensi pengumpulan Al-Quran? Darurat. Jadi di zaman Sayyidina Abu Bakar itu terjadi banyak perang, dan terjadi juga banyak pemberontakan, terjadi juga banyak yang murtad. Dan yang paling parah adalah sasaran yang dibunuh dari umat muslim adalah dia yang hafal Quran. Nah maka Sayyidina Abu Bakar merasa takut kalau misalnya semua orang yang hafal Quran dibunuh, maka gimana caranya kita bisa baca Quran sampai sekarang? Maka Sayyidina Abu Bakar langsung ngumpulin semua mushaf, ngumpulin semua orang-orang hafiz yang hafal Quran, ditulis semua mushafnya, dikumpulin. Apakah sampai kepemimpinannya Sayyidina Abu Bakar kepada pengumpulan Al-Quran? Enggak nyampe. Ternyata Sayyidina Abu Bakar udah wafat duluan. Diteruskan oleh Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan Al-Quran itu dan dikumpulin dalam satu format, dalam satu buku. Jadi di Sayyidina Abu Bakar itu dikumpulin dulu semua, tapi nggak dirapihin. Dicek dulu semua ayatnya. Ini udah ada yang udah masuk semua belum nih apalan-apalan dari para sahabat? Udah masuk semua. Sayyidina Umar nerusin, dibikin satu format. Kemudian
Sayyidina Umar juga punya niat untuk membukukan Al-Quran secara rapih, tapi sayangnya Sayyidina Umar keburu wafat juga. Dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu Utsman bin Affan itu waktu itu sama membukukan Al-Quran juga. Jadi di zamannya Sayyidina Utsman itu mulai menaruh titik-titik. Siapa penemu titik-titik? Siapa penemu harokat? Siapa penemu tasjid? Siapa penemu kasroh tain? Siapa penemu nun mati, tanwin semua? Yaitu Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Kalau ada yang pernah baca kitab sorof, di paling depan kitab sorof itu ada pengarangnya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau yang mengarang kitab sorof. Beliau yang menemukan harokat fathah. Beliau yang menemukan tasjid. Beliau yang ngasih titik-titik di ba, di ta, di ja, di ho, di za. Itu beliau, Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Di zaman kepemimpinannya Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian terus di zaman Sayyidina Ali, bahkan sampai Khulafaur Rasyidin, Quran ini belum dibukukan. Saking urgensinya. Kapan bang rapihnya? Rapihnya adalah pada zaman tabi'in di dinasti Utsmaniyah. Maka ada yang namanya Mushaf Utsmaniyah, Rasul Utsmaniyah. Nah itu dibentuk pada rapih-rapihnya itu di zaman dinasti Utsmaniyah. Itu baru kekumpul Al-Quran. Itu berarti selangnya hampir berganti 7 kerajaan. Muawiyah bin Sufyan, Abbas, Salahuddin Al-Ayyubi, Umayyah, kemudian dinasti Utsmaniyah yang terakhir, itu baru bisa dikumpulin. Jadi proses pengumpulan Al-Quran biar tahu, biar kita juga tahu, jangan asal sembarang cuek sama Quran. Dulu sejarahnya nih Quran dibentuknya bagaimana? Dulu Quran ini dibentuknya pakai darah, pakai keringat. Itu bukan cuma waktu setahun, 2 tahun. Itu bukan waktu cuma 4 periode kepemimpinan. Itu bahkan ngambil puluhan tahun, ratusan tahun. Dengan berganti-ganti ratusan khalifah, baru Quran bisa dibukukan. Nah itu perjuangan yang luar biasa buat kita. Yang sekarang udah nyampe di kita, udah dalam naskah yang rapi, tinggal dibaca doang, tinggal dipelajarin doang. Tapi sayangnya masih banyak dari kita, termasuk juga abang, yang males baca Quran. Mudah-mudahan kita dijadikan daripada ahli Quran, yang sering rajin baca Quran, bukan hanya rajin tapi mendalami Al-Quran, mendalami ilmu tajwid, bahkan tahsin ilmu tajwid. Amin amin ya rabbal alamin. Paham? Ampura, rada serius. Karena sejarahnya ini kudu kita tahu. Betapa hebatnya dibukukan, betapa banyaknya darah ulama yang jatuh cuma buat ngumpulin Al-Quran buat kita. Ini masuk ke bab hukum tanwin wa nunin taskun indal hijai khamsatun tubayyanu. Hukum tanwin dan nun sakinah yattasilu indal hijai khamsatun tubayyanu. Hukum tanwin dan nun mati, yakni anna ahkamat tanwin wa nun sakinah al-waqi'ataini qabla hurufil hijai khamsatun, yaitu berupa hukum tanwin dan nun mati yang ada sebelum huruf hijaiyah yang 5. Jadi hukum nun tanwin, hukum nun mati dan tanwin itu bisa terjadi kalau apa? Qabla hurufil hijai khamsah. Kalau dia ada di belakang huruf hijaiyah yang 5 yang ada pada hukum nun mati dan tanwin. Ada apa aja hukumnya? Izharun nidghamun ma'al gunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ikhfa rawaw. Ada izhar, ada idgham,
ada iklab, ada ikhfa. Hukum nun mati dan tanwin terbagi menjadi 4. Bimunasibati ma waqa'a ba'daha minal ahrufil hijaiyah arba'atu ahkamin, terbagi menjadi 4. Hukum nun mati dan tanwin terkelompok atau terbagi menjadi 4. Wahia al-izharu wal idghamu wal iklabu wal ikhfa'u. Terbagi menjadi izhar, idgham, gunnah, iklab dan ikhfa. Terpuyang juga nih tadi. Al-awwalu minal ahkamil khamsah. Hukum yang pertama al-izharu, yaitu izhar. Wa huwa lughatan, arti secara bahasa al-bayanu. Al-bayanu artinya jelas. Asal katanya bayana, bayanun, jelas. Lalu secara istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin. Wastilahan ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Secara istilah yaitu mengeluarkan, ikhraju mengeluarkan, kulla setiap harfin huruf min dari makhrajihi, makhrajnya, min dari ghairi selain gunnah demu. Ikhraju kulla harfin mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi dari makhrajnya, min ghairi gunnah tanpa adanya demu. Jelas karena namanya juga izhar. Secara bahasa al-bayanu atau al-wuduh yang artinya jelas. Jadi kudu dibaca jelas. Wa tazharu an-nunus sakinatu wa tanwinu indama ata ba'dahuma ahadan hurufil harful halqi sittati. Masih di izhar, belum ke itu belum penjelasannya. Wa tazharun nunus sakinah. Jadi hukum izhar, tazharu nunus sakinah, nun mati yang harus dijelaskan, atau tanwin indama ata ba'dahuma, ketika dia bertemu siapa? Harful halqi sittah, huruf tenggorokan yang ada 6. Apa aja? Al-hamzatu wal ha'u wal ainu wal ha'u wal ghainu wal kha'u, atau dalam nazamnya fazhir lada hamzin wa ha'in ha'in wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Ada hamzah, ada ha, ada ha, ada ain, ada ghain, ada kha. Karena dia bertemunya dengan huruf halki, maka hukum ini disebut dengan izhar halki. Masih ada yang ingat izhar halki itu apa? Izhar halkinya. Izhar halki itu apa? Ada yang ingat? Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu huruf artinya jelas halki huruf tenggorokan. terus Gimana sih lupa? Lupa.
Gue juga lupa sama aja hal ini. Wa yusamma hadzal izhar izharan halqiyan. Dinamakan izhar ini karena dia bertemunya dengan huruf halqi dengan huruf tenggorokan, maka disebut dengan izhar halqi. Apa yang dimaksud dengan izhar halqi? Di bawahnya ay azharat tanwini wan nun sakinah inda hurufil halqi sittah. Wa hiya al hamzatu wal ha'u wal ha'u wal 'ainu wal ghainu wal kha'u. Amthilatu dzalik. Jadi hukum yang pertama yang bakal kita bahas yaitu hukum izhar. Hukum izhar di sini bertemunya dengan siapa? Dengan huruf halqi atau huruf yang ada di tenggorokan, yang keluarnya lewat tenggorokan. Makhrajnya adanya di tenggorokan. Keluarnya harus lewat dari tenggorokan. Apa huruf yang 6 itu? Yaitu hamzah, ha, ain, ha, ogen, kho. Ulangin, huruf 6 ain, ha, ogen, kho. Lagi hamzah, ha, ain, ha, ogen, kho. Ada hamzah, ada ain, ada berapa huruf sitah itu, ada huruf tenggorokan yang 6 itu. Ketika di belakangnya ada tanwin atau nun, maka harus dibaca jelas. Kemarin masih banyak banget yang baca huruf halqi, itu jelas-jelas huruf halqi, dibacanya samar. Masih banyak banget yang baca begitu, padahal udah dijelasin. Ada contohnya di belakang. Amsilatu jalik di halaman 7. Kullun amana yan auna. Di sampingnya ada al-asbab atau sebab. Sebabnya kenapa? At-tanwinu wa nunis sakinah indal hamzah. Di situ ada tanwin. Tanwin di mana? Kullun. Tanwinnya ada di atas huruf lam, yaitu berupa dhammah tain yang di depannya bertemu dengan huruf halqi yaitu hamzah. Kullun amana yan auna. Karena kemarin masih banyak yang baca kullun amana, jadinya ikhfa, padahal itu izhar halqi. Dipraktekin. Kalau udah tahu ilmunya, udah tahu teorinya, dipraktekin supaya kagak lupa. Ilmu yang udah dikasih tajwid itu jangan diingat-ingat, jangan diapalin, tapi praktekin. Kalau diapalin ntar lu lupa, tapi kalau dipraktekin, insya Allah lu bakal ingat terus karena dipraktekin. Sama kayak ilmu yang dikasih Bang Fajar. Kalau semisalnya lu cuma ingat doang, kagak bakal lu ntar ingat lagi, tapi ntar lupa. Tapi kalau lu praktekin di majelis, insya Allah bakal ingat terus. Di bawahnya ada fariqon hada. Dibacanya fariqon hada. Maksudnya izhar itu apa sih? Jelas. Apanya yang jelas? Nun matinya atau tanwinnya? Fariqon. 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 Jadi nggak boleh dibaca fariqon hada atau fariqon hada. Harus dibaca jelas. Apanya? Nunnya. Atau kalau di situ tanwinnya dijelasin. Paham? Paham. Yang sering baca Quran paham? Paham. Ini kan semua sering baca Quran. Amin. Amin. Jadi kalau ketemu di Quran itu izhar halqi, dibacanya jelas. Biasanya kita nemuin man amana billahi wa rasulihi. Man amana, masih kedengaran kemarin ada yang baca man amana, nunnya kagak dibaca jelas. Maka di sini dijelasin tazharu an-nunus sakinah wal tanwin. Jadi harus dibaca jelas nun atau tanwinnya. Segitu aja izhar halqi. Jadi hukum yang pertama yang kita bahas yaitu izhar. Tadi ada 4 huruf, ada izhar,
Lah. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada ikhfa, yang keempat ada ikhfa. Nah, izhar itu baru nanti direntetin jadi izhar hal. Izhar hal